kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua, izinkan saya kali ini untuk sharing sebuah pengalaman yang pernah saya lalui sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi waktu 4 tahun yang lalu itu saya boleh dapat kesempatan untuk pindah pekerjaan, dapat suatu tawaran di mana saya pegang kepala operasional untuk sebuah produk jasa yang premium. Tapi memang harus dikelola, harus belajar dulu dari berbagai macam divisi gitu kan. Singkat cerita tuh saya doakan, saya gumulkan, terus saya tanya Tuhan, betul nggak Tuhan mau saya ada di tempat itu? Terus saya minta tanda tentunya ya, tandanya adalah saya menuliskan nominal gaji dan tidak dinego. Dan betul Bapak Ibu, teman-teman, nggak dinego. Saya masuk ke sana dengan begitu mudahnya, dengan begitu lancarnya, sehingga saya percaya bahwa itu yang Tuhan mau waktu itu. Singkat cerita, 1 bulan berlalu nih, dalam satu proses itu saya selama 1 bulan harus masuk dulu ke berbagai divisi. Divisi yang pertama saya masuk adalah divisi marketing. Nah, yang terjadi di tempat itu adalah kepala divisinya ingin menghasilkan sebuah pendapatan di mana pendapatan itu tidak diketahui owner tapi masuk kantong sendiri. Saya nggak terima dong, saya ngerasa, loh kenapa harus seperti itu gitu kan. Karena dia tahu saya tidak setuju dan saya frontal waktu itu, dia berusaha untuk menyingkirkan saya dan akhirnya berhasil. Lalu saya masuk nih ke divisi yang lain, yaitu divisi analis data. Di situ kembali karena pengalaman sebelumnya saya berhasil menemukan kecurangan-kecurangan sehingga saya menemukan ternyata banyak rekap-rekap, banyak uang-uang yang masuk tapi tidak masuk ke perusahaan. Dan lagi-lagi akhirnya saya tidak disukai, tanda kutip, akhirnya membuat saya harus pindah lagi ke divisi yang lain gitu. Terus itu bergulir selama 1 bulan sehingga akhirnya suatu hari saya harus dipanggil HRD, lalu HRD minta hari itu juga saya berhenti dari perusahaan tersebut. Hari itu juga tanpa alasan yang jelas, dengan fitnahan dan apa segala macam. Hari itu juga saya merasa hidup saya hancur. Saya merasa, kok Tuhan gitu ya? Kan saya sudah doakan, saya sudah minta petunjuk, minta tanda bahwa kalau ini yang terbaik harusnya semuanya lancar. Dan di masa itu juga saya punya relasi juga selesai, saya diduain waktu itu. Ya, bisa dibayangin dong ya Bapak Ibu teman-teman, saya ngerasa udah pengen marah sama Tuhan, saya ngerasa pengen bunuh diri waktu itu ya, karena ya mau ngapain lagi gitu ya, terus hidup gue ke depan harus apa gitu, nggak mungkin gue minta sama orang tua gitu untuk kehidupan sehari-hari gitu, walaupun mungkin nggak apa-apa gitu, tapi nggak bisa gitu rasanya. Waktu itu selama hampir beberapa minggu, hampir menjelang sebulan, saya bergumul terus, saya nangis, banyak hal yang saya rasa menjadi negatif gitu, banyak kekhawatiran yang muncul. Tapi Tuhan baik, puji Tuhan ya, setelah beberapa tahun ke belakang, akhirnya hari ini saya bisa melihat bahwa Tuhan baik. Dan di masa itu saya bisa melihat Tuhan membukakan satu hal lain, potensi-potensi lain dalam hidup saya, sehingga hari-hari ini saya bisa pakai potensi tersebut untuk mengembangkan karya Tuhan lebih lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara pernah mengalami masa di mana target penjualan tidak tercapai, atau ketika kita usaha, kita ditikung atau disikut gitu, sehingga akhirnya hancur lebur semua usaha kita. Atau mungkin dalam relasi, kita punya relasi yang diduain kayak tadi misalnya, atau ditipu, atau ya segala hal yang membuat hidup kita rasanya pingin marah sama Tuhan, pingin bunuh diri, pingin lari dari kenyataan hidup, tapi kita nggak bisa gitu. Kita tetap harus menjalani kehidupan itu. Waktu kita boleh menjalani kehidupan itu karena life must go on. Ternyata ketika kita menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan mungkin tahun demi tahun, toh kita tetap hidup, bukan? Nah, ada satu judul lagu, satu kalimat yang saya rasa ini sangat pas. Mungkin pernah kita dengar. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang membuat kita alami putus asa, marah, kecewa, toh tidak membunuh kita. Mungkin membunuh kita secara karakter rohani, atau mungkin memunculkan keinginan ingin bunuh diri atau segala macam. Tapi toh pada kenyataannya ketika kita memutuskan melanjutkan hidup kita, toh kita tetap hidup dan kita tetap survive. Bahkan kita bisa melihat ada hal-hal lain yang Tuhan bukakan. Mungkin yang usaha akhirnya bisa melebarkan jenis usahanya, bisa memasarkan produknya dengan cara yang lain gitu kan. Atau yang dalam relasi akhirnya menemukan pasangan yang lebih baik. Atau misalnya dalam lingkup hal yang lain bisa menemukan, oh ternyata orang-orang yang akan tetap ada ketika saya jatuh adalah mereka.
Kalau kita lihat bacaan, saya mau ambil satu ayat ya, dari 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau tadi ingat cerita pengalaman dari saya, waktu itu saya struggling, waktu itu saya harus bergumul gimana caranya untuk tetap survive gitu. Tapi pada masa-masa sekarang ketika kita melihat ke belakang, ternyata Tuhan membukakan talenta-talenta yang lain. Mungkin juga apa yang Bapak Ibu saat ini alami di masa-masa ini, kita seolah buntu, pengen menyerah, pengen gimana nih, nggak tahu lagi gitu kan. Ada mungkin kepala keluarga, ada banyak tanggungan yang harus dibiayai, atau ketika relasi sebagai anak muda rasanya udah kayak hancur gitu dunia. Tapi ketika kita boleh memasrahkan hati kita, kehendak kita, pikiran kita sama Tuhan, lihat ada sesuatu yang Tuhan bukakan yang lain, yang meningkatkan hidup kita, meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga akhirnya kita mencapai kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Kita naik satu level lagi dalam hidup kita, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau saat ini ada kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan yang sedang dialami, ataupun yang pernah mengalami seperti yang saya alami, mari saat ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu kita. Dan mari saat ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, kalau bukan satu kebetulan Engkau boleh membuat kami mendengar apa yang kami bawa pada saat ini. Kami mau minta Tuhan, ampuni setiap kami ketika kami mengalami persoalan, kami marah sama Engkau Tuhan. Tapi saat ini kami mau ambil keputusan. Kami mau minta Engkau membimbing setiap langkah kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melewati persoalan-persoalan kami saat ini. Sebab kami tahu persoalan kami adalah persoalan yang biasa, yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, yang akan membawa kami naik level Tuhan, yang akan membawa kami semakin erat dengan Engkau. Mampukan setiap kami saat ini Tuhan, bimbing kami, tuntun langkah kami. Dan kami percaya ketika kami sudah bisa melewatinya, kami lahir, kami menjadi orang-orang yang baru, kami menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, dan biarlah setiap doa kami, persoalan-persoalan kami saat ini, kami bawa ke hadapan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami naikkan doa ini melalui perantaraan anak-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.